Pak Bambang Betor, Saya saya orang dekat minta Bapak. respons dari Anda ini dong. Tadi dari Pak Zulfan menyatakan Nasdem nggak ada tuh mendukung Pak Muldoko. Kemudian kalau dari Pak Zaki menyatakan ini jangan-jangan cuma mencatut nama partai lain saja. Jadi sebenarnya apa yang membuat Pak Muldoko ini seolah-olah saat ini dibicarakan untuk jadi salah satu kandidat di 2024? Apa dasarnya? Saya melihatnya begini, Mbak. Bisa-bisa Muldoko ini juga adalah korban dari permainan politik orang-orang yang ingin mengganggu Demokrat. Jadi kalau saya baca ulang-ulang dan mendengar videonya Pak Muldoko, dia sebenarnya tadi barusan di TV juga dibilang bahwa dia tidak pernah bicara 2024. Tapi kan namanya politik kan kadang-kadang rezeki itu datang. Kita bisa lihat Muldoko itu jadi Panglima TNI kan karena SBY. Muldoko menjadi kepala KSP juga karena tawaran SBY. Kemungkinan kalau SBY memang suka sama Jokowi, sama si Muldoko, SBY suka, dia tawarin lagi ke Demokrat kan bisa aja, orang mereka berkawan. Oke. Itu kan itu urusan mereka. Apakah artinya memang Pak Muldoko tidak ada niat untuk maju di tahun 2024? Dia berulang-ulang di videonya, saya lihat dia tidak. Tapi kan ada orang yang melihat bahwa Muldoko ini punya potensi. Dan setelah dilihat dia punya potensi menjadi presiden, terus dilihat dari partai mana yang sangat dekat sama Muldoko. Saya dulu mengira Muldoko itu Hanura, tapi ternyata bukan. Nah, sekarang kelihatannya kedekatan dia dengan SBY inilah yang dimanfaatkan oleh kawan-kawan Nazarudin, Joni Allen, dan kawan-kawan untuk mencoba. Benar nggak Muldoko ini bisa ditawarkan? Oke. Itu kira-kira ya. Pak Zaki, saya udah lihat Anda tersenyum-senyum, tapi izinkan saya sekali lagi cek ke Pak Zulfan. Pak Zulfan, sudah aman ya? Ya. Oke, Pak Zulfan, tadi kami sudah mendengar Anda bilang tidak ada dari Partai Nasdem mendukung seorang Muldoko. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi memang kita tetap berpegang pada konvensi hasil kongres gitu. Nah, kita kan tahu dari hasil survei untuk sementara ini itu kan memang nama Pak Muldoko itu tidak muncul. Nah, tentu kalau tidak muncul kok tiba-tiba Partai Nasdem, kita ini kan punya 9% lebih suara kita di parlemen, ya. Tentu tidak sembarangan mencalonkan orang menjadi calon presiden. Pasti kita sangat hati-hatilah dalam hal ini. Oke. Dan kita akan lihat dari seluruh dari berbagai segi keunggulan figur yang akan kita dukung. Itu prinsipnya seperti itu. Anda tidak melihat ada kemungkinan seorang Muldoko jadi kuda hitam? Ya, saya kira soal kuda hitam itu kan boleh saja. Situasi itu akan bisa terjadi. Oke. Namanya politik itu kan bisa. Misalnya begini, Mbak, SBY dulu tidak ada yang menyangka bahwa SBY akan menjadi presiden. Tiba-tiba ada satu peristiwa politik, kemudian dia bisa muncul menjadi seorang presiden. Oke, tapi begini, ini kan dari sudut pandang Nasdem yang pendirinya tadinya bergabung dengan sebuah partai, Golkar begitu. Terus Pak Surya Paloh bikin partai sendiri namanya Nasdem. Ini kalau dari sudut pandang partai Nasdem yang tadinya didirikan oleh seseorang yang tadinya bergabung dengan partai lain, pertemuan seorang Muldoko dengan kader Demokrat yang dia bilang sebagai ngopi dan lucu-lucuan, itu apa bacaan Anda? Ya, saya kira begini, dalam berpolitik ini kan memerlukan kedewasaan. Ya. Seperti Pak Surya Paloh yang disebut tadi oleh termasuk Pak SBY, Wiranto, semuanya. Mereka mempunyai suatu kedewasaan politik, seorang yang arif. Ketika mereka memang tidak bisa mendapatkan kepemimpinan secara formal melalui mekanisme partai, mereka membentuk baru. Saya kira Pak SBY juga seperti itu. Okay. Ya, kita menyarankan kepada Pak Muldoko kalau memang ingin maju sebagai seorang calon presiden, kalau tidak memungkinkan melalui partai-partai yang ada, bentuk partai baru saja, nggak mahal kok. Pak Bambang Betor, tanggapan Anda ini katanya kalau ingin menunjukkan kedewasaan berpolitik, silakan bikin partai sendiri untuk Pak Muldoko. Sepakat. Sebenarnya memang seperti itu. Kalau kita masuk sudah ke dalam ruang demokrasi. Nah, Pak Muldoko ini kan masih punya kemampuan
keakrabannya dengan Pak SBY. Itu yang belum dijawab sama Pak SBY. Kalau sekiranya Pak SBY juga sudah menolak, mau tidak mau, Muldoko harus bikin Oke, partai. ini jadi menarik karena Partai Demokrat meminta ada tanggapan dari Pak Jokowi, sementara Anda Pak Betor sebagai salah satu pendukung Pak Muldoko meminta jawaban dari Pak SBY. Pak Zaki, apa kira-kira tanggapan Pak SBY dari kemarin kan kita mendengar Mas AHY nih sebagai ketua umum begitu, sudah jelas sikapnya. Tapi kalau ada Pak SBY yang pendiri partai seperti apa? Ya, ini menjadi lucu Mbak. Ini ada kedekatan Pak SBY dengan Pak Muldoko katanya. Kalau ada kedekatan Pak Muldoko tuh udah lama sekali diajak gabung Demokrat Pak gitu. Itu satu hal yang pasti. Seperti beberapa jenderal yang diajak oleh Pak SBY bergabung dengan Partai Demokrat. Itu kan sederhana aja. Tapi kenyataannya pernah diajak atau tidak nih gitu. Ya kan ada nggak beliau saat ini gitu ya. Jadi kalau menurut saya daripada halu bilang Pak SBY dekat dengan Pak Muldoko ya mohon mungkin bahasa lain aja lah gitu. Kalau saya. Ya. Oke, yang jelas kita masih menantikan kemana Oh ya bola. Mbak, mohon maaf Silakan, Mbak, satu lagi karena tadi kan saya menyebutkan ada staf ahli KSP yang mendukung Pak Muldoko, yang membela Pak Muldoko, namanya Ade Irfan Pulungan Mbak. Bisa Oke. di searching, ada beberapa media online tadi ada. Maksud saya nggak mau dibilang nanti menyebar kabar hoax Mbak, silakan dicek aja. Sebentar, berarti terakhir untuk Pak Bambang Betor, betulkah KSP sebagai sebuah lembaga kenegaraan mendukung posisi Muldoko kalau memang nanti dia punya ambisi politik? Oh, nggak ada itu. Nggak ada ya? Aturannya nggak ada. Oke, Tapi baik. saya yakin SBY ketemu Muldoko suasananya akan menjadi berubah. Karena momentumnya juga sudah berubah. Oke, kita Banyak nantikan. jenderal, tapi kalau nggak ada momentum ya nggak bisa. Oke, kita nantikan nanti kemana arah bola liar dari isu ini. Terima kasih Pak Zaki, terima kasih Pak Bambang, dan Ya. juga terima kasih Pak Zulfan sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi kapan-kapan.